Sujud di antara dan duduk di antara dua sujud. Itu adalah rukun yang selanjutnya. Rukun yang selanjutnya dalam sholat adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Jadi kan kita sujud ada berapa setiap rakaat? Ada dua. Nah, setiap dua sujud, sujud pertama dan sujud kedua itu ada apa? Ada pemisah. Ada seringan yaitu duduk. Sujud, habis itu duduk, habis itu balik lagi sujud lagi. Ya, sujud lagi. Dan disebutkan para ulama Syafi'i rahimahullah bahwasanya duduk di antara dua sujud ini sebagai rukun. Artinya apa? Kalau dia tidak sempat duduk, misalkan orang sujud pertama, kemudian ngangkat sedikit kepalanya, balik lagi sujud kedua. Nah, berarti ini belum sah sholatnya karena dia belum duduk di antara dua sujud. Ya, jadi harus duduk di antara dua sujud. Tidak bisa dia sujud pertama, lalu kemudian sebatas ngangkat sedikit kepalanya, belum sempat duduk, sujud lagi yang kedua. Nah, ini nggak sah. Nah, biasanya anak-anak kecil ya kalau lagi sholat atau apa kemudian cepat begitu sujud, belum sempat dia duduk sudah sujud lagi. Nah, ini nggak sah sholatnya. Kalau anak kecil apa namanya sah sholatnya belum diwajibkan, ya belum diwajibkan. Tapi jangan sampai kita sudah umurnya sudah tua atau sudah balik maka salah dalam sholat. Kemudian pula disebutkan bahwasanya sujud di antara duduk di antara dua sujud ini itu adalah rukun yang pendek. Kita mengenal dalam sholat itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Apa maksudnya rukun panjang, rukun pendek? Contoh, rukun-rukun yang panjang itu berdiri. Berdiri itu kita boleh membaca Al-Fatihah, habis membaca surat, habis membaca surat lagi, habis membaca surat lagi. Itu nggak ada masalah. Panjang. Baik. Jika kalau dia memanjangkan berdirinya tidak ada masalah. Tapi contoh lain ada rukun yang itu rukunnya rukun pendek, waktunya pendek. Seperti contoh i'tidal, bangkit dari rukuk menuju sujud. Kita harus rukuk berdiri dulu. Nah, berdiri ini yang namanya i'tidal itu rukunnya pendek waktunya. Sehingga para ulama Syafi'i rahimahullah kalau saja dia memanjangkan berdirinya ini bisa sampai derajat membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena rukunnya pendek. Ukurannya kalau i'tidal itu ukurannya membaca Al-Fatihah. Itu ukuran panjang pendek. Kalau duduk ini membaca tasyahud ukurannya. Ya, selebih tasyahud itu sudah dianggap panjang. Ya, kalau kita baca tasyahud kan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat at-tahiyatu wa barakatuh shalawatu thayyibat lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu kan lumayan doanya panjang. Sedangkan duduk di antara dua sujud ini kan doanya yang biasa kita baca, Allahumma firli warhamni waghfirli wa'afini wahdini warzuqni. Ada doa itu atau doa yang lain, Allahumma firli. Macam-macam doa yang ada diriwayatkan yang kita biasa baca. Yang kita biasa baca apa namanya? Biasanya Indonesia biasanya baca yang panjang tadi, Allahumma firli warhamni sampai akhirnya. Ya, sebagian orang juga membaca hanya sebaca Allahumma firli. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Maka rukunnya ini pendek sehingga kalau dia memanjangkan duduk lama sekali ini bisa membatalkan sholat. Baik, karena rukunnya ini pendek dan rukun ini didatangkan sebenarnya untuk sebagai pemisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Dia bukan apa didatangkan sendirian, enggak, tapi sebagai sebatas pemisah. Sehingga namanya pemisah ya ada waktunya, tidak sampai panjang-panjang. Ya, tidak ada masalah. Lalu bagaimana kita duduknya? Kita tahu dalam sholat itu duduknya ada dua macam ya. Ada namanya iftirash, ada namanya tawarruk. Apa itu iftirash? Apa itu tawarruk? Mudahnya begini. Iftirash, duduk iftirash itu adalah yang biasa kita duduk kalau kita di rakaat yang kedua. Kita sholat zuhur, sholat isya, sholat asar, rakaat yang kedua. Itu namanya iftirash. Artinya apa? Artinya kita menegakkan telapak kanan, kemudian duduk di atas telapak kiri. Ya, kita duduk di atas telapak kiri. Ya, kalau tawarruk itu yang biasa kita lakukan, biasanya orang-orang Indonesia ini adalah
pada tahiyat yang akhir. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat maghrib, sholat duhur, sholat apa. Pokoknya kalau sudah tahiyat akhir itu namanya tawarruk. Artinya tawarruk adalah memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya yang sudah ditegakkan. Itu namanya tawarruk. Jadi ada dua macam. Ada iftirash, ada tawarruk. Ya, insyaallah ini sudah pelajaran dari sejak kita SD. Di sini mayoritas kan dari kecil sudah muslim. Jadi sudah terulang-ulang. Iftirash sama tawarruk. Kalau iftirash itu biasanya duduk di rakaat kedua. Kalau tawarruk itu biasanya adalah yang mana kita duduk di rakaat terakhir sebelum salam. Sebelum salam. Maka kalau duduk di antara dua sujud ini duduknya iftirash atau tawarruk. Maka sebagaimana kita biasa juga itu dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah duduknya dengan cara apa? Iftirash. Dengan cara iftirash, bukan cara tawarruk. Jadi duduknya dengan cara iftirash, tegakkan telapak kanannya, kemudian duduk di atas telapak kirinya. Ya, itu adalah dengan duduknya ketika di antara dua sujud. Kemudian pula kita juga diwajibkan di sini ketika duduk di antara dua sujud ini untuk thama'ninah. Ya, untuk thama'ninah. Karena biasa kita duduk tapi belum thama'ninah langsung sujud. Sebagai contoh, sujud Allahu Akbar. Nah, dia mau balik dari sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi belum sempat duduknya sempurna dia sudah langsung sujud ke yang kedua. Ini bisa menjadi salah dalam sholatnya dan tidak sah karena belum sempat thama'ninah. Dan setiap rukun ada thama'ninah. Ya. Kita mengetahui setiap rukun ada thama'ninah. Karena kita melihat sebagai orang kalau sholat masya Allah super kilat, jadi tidak memperhatikan thama'ninahnya. Ya, ini bahaya. Ya, thama'ninah ini bagian dari rukun sholat. Kalau tidak ada thama'ninah itu sudah berarti sholatnya tidak sah. Itulah rukun yang yang selanjutnya. Lalu kemudian ya rukun yang selanjutnya setelah duduk di antara dua sujud, tentunya kita bayar dari sujud dan pembahasan sujud yang kita sudah bahas kemarin. Ya, sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, biasanya apa? Kalau di rakaat pertama kita berdiri. Ya, kita berdiri. Sebelum berdiri itu biasanya ada duduk istirahat. Ya, jalsatul istirahat. Jadi tidak langsung dari sujud, langsung berdiri, tapi ada duduk sebentar. Duduk sebentar sebelum berdiri. Nah, sebelum berdiri ini disebut duduk istirahat. Jadi dalam mazhab dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah. Duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Jadi sah-sah saja kalau orang habis sujud yang kedua langsung berdiri, atau dia yang lebih utama habis sujud duduk dulu sejenak baru langsung berdiri. Ya, jalsatul istirahat. Jadi duduknya sebentar, tidak perlu lama-lama. Ya, tidak perlu lama-lama. Maka ini juga dilakukan Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat, begitu melakukannya. Jadi sebelum dia berdiri langsung, dia duduk sejenak baru berdiri. Dan ini hukumnya bukan rukun, tapi hanya sebatas sunnah saja. Ya, hanya sebatas sunnah saja. Lalu kemudian, ya rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Dari Al-Fatihah, dari membaca suratnya, dan kemudian rukuknya, dan sujudnya. Jadi nggak perlu kita melanjut rakaat. Yang berbeda di rakaat kedua ada tambahan satu lagi pembahasan, yaitu apa? Apa rakaat kedua ada hal yang berbeda di rakaat pertama? Apa? Tasyahud. Ya, kan ada duduk tasyahud. Itu yang berbeda. Kalau rakaat pertama kan langsung berdiri. Kalau rakaat kedua ada namanya tasyahud. Ada namanya tasyahud. Maka rukun yang selanjutnya ini adalah disebutkan adalah duduk untuk bertasyahud. Karena beda, duduk sama tasyahud itu beda. Namanya tasyahud itu baca doanya. Kalau duduknya itu duduknya. Jadi harus dibedakan. Tasyahud itu membaca doanya. Sedangkan duduknya duduknya. Beda dengan tasyahud. Jadi orang tasyahud harus duduk. Tapi belum tentu orang duduk kan tasyahud. Ada ngelamun. Ya, ngelamun sampai imamnya berdiri rakaat ketiga. Nah, belum tasyahud itu dia duduk sama imam, tapi dia ngelamun. Nah, berarti tidak sah sholatnya kalau itu di
dua. Maka untuk tasyahud yang pertama apa hukumnya? Kita bahas dulu duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud ini yang menjadi rukun adalah duduk untuk tasyahud yang akhir. Duduk untuk tasyahud yang akhir. Karena duduk untuk tasyahud yang pertama, begitu juga tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi duduk untuk tasyahud yang pertama, begitu pula mengucapkan doa tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau seandainya orang meninggalkannya sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunnahkan untuk apa? Untuk sujud sahwi di akhir sholat. Ini termasuk sunnah yang disunnahkan sujud sahwi. Karena nanti di sana ada sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Dan di sana juga ada sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan disunnahkan